Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkat bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan nyata. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, oh bersyukur karena Yesus dahsyat. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah sambil bangkit berdiri katakan bersyukur, 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 yes Lord. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, sama hidupku ku sembah Kau Yesus. Sama hidupku kami sembah Kau Yesus. Biar seumur hidup kita menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kami ucapkan shalom, selamat datang, welcome home bagi setiap kita. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan depan belakang Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan lambaian tangan, katakan shalom. Boleh berjabat tangan, boleh tos, boleh berikan pelukan, katakan aku bersuka cita melihatmu pagi ini. Tuhan Yesus melawat engkau, Tuhan Yesus melawat aku, dan Tuhan Yesus melawat setiap kita. Amin. Siap datang beribadah, amin. Sama-sama pegang dulu dada kita, katakan Tuhan Yesus baik bagiku. Tuhan Yesus baik bagimu.
Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Saya berdoa biar di bulan Desember ini setiap kita boleh mengalami perjumpaan yang otentik pada Tuhan Yesus, amin. Sehingga setiap kita disiapkan Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk melangkah di tahun 2026 ini lebih dahsyat lagi. Yang mau katakan maaf, tahun 2025 ini lebih dahsyat lagi. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan memperkatakan, mendeklarasikan Mazmur 91. Sudah ditampilkan sama-sama Bapak Ibu ya. Kita perkatakan 3, 2, 1. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hati akan melepaskan engkau dari jerat penangkap, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Baik, kita lanjutkan untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusas. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Katakan amin. Katakan saya. Katakan saya. Katakan kami. Amin Bapak Ibu. Kami persilakan boleh kembali duduk di hadirat Tuhan. Siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya mengajak sama-sama kita boleh saat teduh, boleh datang bersyukur. Mari setiap kita, keluarga demi keluarga, datang bersyukur. Datang mengucap syukur. Datang mengucap syukur. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih. Pagi
Engkau lawan setiap kami. Penuhi kami dengan kasih setiamu, mengalir di gereja-Mu Bapa. Oh ya masa dalam kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari setiap pribadi lepas pribadi datang membawa hati yang terbaik, datang memberikan korban sembah syukur di hadapan Tuhan. Angkat sembahmu, angkat pujianmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Hinaraba kararaba yararabu, hinaraba sandararabu. Haleluya. Hinaraba kanama sandararaba raraba.
hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dimuliakan. Kami segenap umat-Mu datang bersyukur di hadapan-Mu. Kau yang layak ya Yesus, Kau yang layak Bapa, Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Bapa, glory, glory bagi-Mu Yesus. Memuji, menyembah, memuliakan hati-Mu, menyenangkan-Mu, itu kerinduan kami. Haleluya, glory, glory, kekasih jiwaku, penolong hidupku, kekuatan hatiku, Yesus Kristus Tuhan. Boleh sambil bangkit berdiri hadirat Tuhan, terus sedukan Dia, terus menelukan Dia. Glory, glory bagi-Mu Bapa. Allah yang atasnya kami datang menyembah, Allah yang atasnya kami menyembah. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu ya Yesus. Oh, sembah, sembah. Glory bagi-Mu ya Rajaku, kekasih jiwa Kau, pribadi yang menghidangkan kebutuhan hidup kami, pribadi yang tak pernah jemu-jemu menantikan setiap kami datang di hadirat-Mu. Oh ya Rama Sandara Rama, ya Rama Takara Rama Sandara Rama. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami mengucap syukur buat hidup ini Bapa. Kau baik, sungguh baik. Kami mengucap syukur buat keluarga yang Tuhan terus jagai.
mengucap syukur buat gereja-Mu. Kami mengucap syukur buat usaha pekerjaan kami. Kami mengucap syukur buat komunitas. Kami mengucap syukur buat Tuhan yang beri. Tidak bakaran abasan. Ku mau bersyukur di hadapan. Ku mau bahwa yang terbaik bagimu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dunia. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Biar Tuhan dapati pribadi yang bersyukur, datang di hadapan Tuhan, angkat tangan-Mu, nyatakan
Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Boleh tepuk tangan tanda kau mengasihi Dia. Ya la 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 ba. Ya la 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 ba la ba la ba. Sungguh kami melihat Tuhan, kami berada di penghujung tahun ini. Tuhan mengasihi kami dan kami boleh mengagumi setiap kedahsyatan Tuhan yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Biar kami datang mengucap syukur dan Tuhan melihat dari hati kami betapa kami mengucap syukur buat Tuhan boleh terus membawa kami sampai di penghujung tahun ini. Terus Tuhan dekap kami, bawa kami lebih dekat kepada Tuhan, mengenal pribadi-Mu dan persiapkan kami dimampukan merasakan hadirat-Mu secara otentik, melangkahkan kaki kami di tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tiap kita yang bersyukur, sama-sama kita berkata, amin. Kasih tepuk tangan GBCHS, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Tos kiri kanan saudara katakan, aku mengasihi-Mu, aku mengasihi-Mu. Terlebih lagi, Yesus mengasihi setiap kita, amin. Come on music, let's praise Jesus. Boleh gerakkan bahu saudara ke kiri dan ke kanan, come on. Tiada kasih seperti kasih Yesus. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat
Poin yang saya tangkap di lagu ini di momen terakhir, hidup yang kau beri dan kini hanya untuk Yesus. Senggol kiri kanan saudara, katakan, kembalikan segala kemuliaan bagi Yesus. Kembalikan segala kemuliaan bagi Yesus. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Umat-umat yang percaya, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan Mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya. Kaulah menaraku, Kaulah kota perlindungan. Waktu kita Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, pemusik menyembah Tuhan. setiamu tak pergi dariku. Yang wanita, come on wanita. Tuhanlah. Prajurit Tuhan yang pria, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menaraku. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan Yesus, Kau teramat baik dalam hidup kami. Kau setia dalam hidup kami. Kau gunung batu kami yang teguh. Kau kota perlindungan kami. Yang setuju dan percaya katakan amin. Angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kasih reggae bang. Kasih reggae. Namun Siapa baikmu saudaraku, tak pergi dariku. ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. La 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 la. La 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 la. Amin. Itu janji Tuhan.
Ketika saudara kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, poin yang kedua tadi, kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari kehidupan saudara. Amin. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Wow, amin. Saya persilahkan kembali duduk di hadirat Tuhan. Sejenak kita menunggu dahulu Bapak Ibu, adik-adik anak sekolah minggu yang akan didoakan. Kami persilahkan. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan persembahan pertama, persembahan diakonia. Sejenak tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Kami mau selalu bersyukur di hadirat Tuhan, bahwasanya Engkau layak terima sembah syukur kami yang terbaik, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan menjamah setiap korban persembahan yang boleh kami berikan, tanda kami mau mengasihi Tuhan. Tuhan pakai kami lebih lagi sebagai bendahara-bendahara yang Tuhan percayakan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Engkau yang siap memberi, sama-sama kita berkata, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. You are here, you're moving in our midst. I worship you. Yes, you are. I worship you. 'Cause you are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are miracle, miracle worker, escaper, like in the darkness. My God, that's who you are. I know you are.
lepaskan berkat doa dan prophetik sehingga nubuatan terjadi karena anak kita diberkati Tuhan. Bapak terima kasih buat kasih Tuhan yang senantiasa sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Mengarahkan tangan kami bagi generasi ini, buat anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkati masa pertumbuhan, masa anak-anak remaja, tumbuh dewasa, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Berkati setiap masa depan mereka Tuhan, kami percaya kehidupan mereka sungguh sangat diberkati Tuhan. Pimpinlah hidup mereka Tuhan Yesus, bila roh takut akan Tuhan ada dalam lingkaran hidup mereka, sehingga kami boleh mendengar tidak ada sukacita lain selain kami mendengar anak-anak kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are healing every heart, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are, you're turning life around, turning lives around. Tuhan Yesus yang dibesarkan di tempat ini. Dan biar pagi ini satu pribadi yang atasnya kita bersyukur, karena pribadi itu turun dan mengganti setiap dosa kita. Setiap kita boleh menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu saudaraku, setiap kita mengalami pergumulan apa, himpitan apa, sakit penyakit apa, permasalahan, pergumulan, permohonan apa yang sedang engkau nantikan yang daripada Tuhan. Tapi saudaraku, ketahuilah, dia pribadi yang tidak pernah tinggal diam, apalagi dia pribadi yang tidak pernah tertidur.
Dia pribadi yang memperhatikan satu demi satu setiap anak-anak yang dia kasihi. Itu saya dan saudara. Sebab itu dia rela mati dan menggantikan setiap kita. So, percayakan di tahun 2024 ini Tuhan mempercayakan setiap kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan dia dan boleh mengalami setiap berkat kemurahan Tuhan. So, mari percayakan kehidupanmu pada dia. Mari percayakan pada pribadi yang tidak pernah mengingkari janjinya. Janjinya ya dan amin bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi dia. Kami percaya padamu. Kami percaya. Kami percaya padamu. Everybody say, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working.
amin, 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 amin. Tuhan hampiri kami, Tuhan hampiri kami, Tuhan topang kami, Tuhan. Ulurkan tangan-Mu mengurapi dan memberkati kami. Tuhan arahkan tangan-Mu atas kepala kami dan memberkati mengurapi kami, Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, beriku mari katakan Engkau kekuatanku, Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Hidup kami, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, mari panggil namanya dengan segenap hati dan bagi doa. Yesus, Kau berarti, oh ya la 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 la, oh Yesus. Dari tempat ini kami memanggil nama-Mu. Dari tempat ini kami mengukuhkan Engkau. Mari kembali katakan namanya Yesus. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Terima kasih buat jawaban doa. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Inilah bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan untuk memberkati kami dalam keadaan baik. Kami katakan Tuhan, Engkau Tuhan Yesus sangat baik, sungguh baik dan teramat baik bagiku dan bagi kami semuanya. Tuhan Yesus berbicara atas kami, Tuhan Yesus. Kami siap mendengar Tuhan mengurapi kami, dan kiranya hikmat Allah ada di tempat ini. Kami berdoa dan disertai dengan rasa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum duduk katakan, sambil tepuk tangan katakan haleluya 3 kali. 1, 2. Haleluya, Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Sekali lagi lambaikan tangan bagus
Shalom. Mari lihat kanan kiri, kasihkan senyuman terbaik. Kasih senyuman di kanan kirinya, katakan haleluya. Tuhan, hari ini mari bersama-sama dalam kesatuan hati kita dan memuliakan nama Tuhan. Baik, sudah merasakan hadirat Tuhan? Sudah diberkati Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini berjudul tentang pemberian terbaik. Jadi kalau salah satu ya, bentuk, ini salah satu, bukan satu-satunya, ya salah satu bentuk ya pemberian terbaik kita ketika kita mengingat bahwa hari ini adalah hari ibadah kita. Amin. Saudara bersemangat untuk beribadah dan mencari Tuhan, tidak boleh kendor. Katakan, rohku harus menyala-nyala. Dan katakan kanan kiri, rohmu harus menyala-nyala. Nah, perihal berbicara tentang pemberian terbaik, ya, ini berkaitan dengan karya penyelamatan atas kehidupan kita menjelang Desember ini, bahwa ya ini berbicara tentang bagaimana setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, karena yang paling berharga dalam hidup kita ini adalah Kristus ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu menjelang Desember ini, ya bukan menjelang ya, tetapi ini adalah tanggal 1 Desember. Ya, Natal kita tanggal 14 jam 5 sore. Katakan kanan kiri, ingetin, kamu datang tanggal 14. Ngapain? Natal jam 5 sore. Yang mau datang katakan itu saya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang paling penting dalam kehidupan kita ini ada Kristus dalam kehidupan kita semuanya. Nah, berbicara tentang manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merancangkan keselamatan sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, tindakan Allah ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah mengharapkan manusia itu jatuh dalam dosa, sehingga versinya Tuhan, ya, bentuk responnya Tuhan untuk menyelamatkan kita, memberikan yang terbaik, pemberian terbaik Allah kita ketika kita nanti memperingati kehadirannya ke dunia ini. Kita sambut dengan sukacita Natal, damai Natal ada dalam kehidupan kita. Ya, kita harus tahu bahwa manusia memang ya diciptakan seturut dengan rupa dan gambar Allah. Oleh karena itu, ya, jika ada yang bertanya dalam kehidupan kita ini, ya, mengapa sih Allah itu sangat mengasihi manusia? Karena Bapak Ibu kita semuanya adalah ciptaan Tuhan. Sudah sangat berharga, kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Betul? Sudah memang bentuk kita beda-beda, gak ada cetakannya satu. Itulah ya, keunikan, itulah kelebihan kita. Pasti kita semuanya yang pria-pria ganteng-ganteng. Amin. Yang wanita, haleluya. Yang merasa itu katakan, bukan merasa, yang punya berkat itu katakan amin. Mari kita baca dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ya. Roma 12 ayat yang pertama, Roma pasal 12 ayat yang pertama, kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kita memikirkan suatu hari ada rekan kita berulang tahun, anggaplah anaknya rekan kita, lalu mungkin anak kita akan mengajukan sebuah permohonan, ya, minta kado. Dan saya percaya ketika kita mau memberikan kado itu, kado yang terbaik versinya kita. Betul ya? Sama halnya dalam kehidupan kita ini, nanti nih kita memperingati, kita merayakan Natal. Ayo, saya mendorong kita semuanya, mari berikan yang terbaik.
saatnya sekarang kita datang sama Tuhan bukan hanya minta kado sama Tuhan, tapi kita juga memberikan kado buat Tuhan. Amin. Kira-kira kado buat Tuhan itu apa? Apa coba? Gak ada kata lain, adalah jiwa-jiwa. Shalom. Tahun depan, spanduk di depan itu akan berubah temanya, yaitu tahun penuaian. Tahun ini tahun apa? Yang di luar. Tahun apa? Masih ingat? Tahun apa ya? Bangkit. Bangkit dan jadilah terang. Tahun depan itu berbicara penuaian. Saya mau kasih gambar gini. Ya. Tahun depan kita akan bergerak, Kul akan bergerak. Ya. Nanti ya kami akan bicarakan selanjutnya bagaimana untuk menggenapi yang menjadi doa kita ini. Berapa doa kita di sini jemaat? 200. Kalau kita cuman hanya berdiam saja, ya, mungkin terjadi ya. Jadi harus ada respon kita sehingga tergenapilah yang namanya ya 200 kecil. Ini angka lu ini berapa ini? Ini udah penuh nih. Bisa 2 kali lipat ini. Mungkin nggak terjadi. Bisa nggak terjadi? Tugas siapa? Tugas siapa? Bilang tugas saya. Tugas? Kanan kiri. Tugas? Tugas kamu. Tugas saya dan semua. Yang rohnya menyala katakan amin. Nah, tahun depan kalau berbicara tentang, saya kemarin mendengar tentang waktu hadir di Doa Sentul, lalu di situ dikatakan tahun 2025 tahun penuaian. Wow. Saya berkata, Tuhan, ya, ini konfirmasi buat gerejamu. Kalau tahun depan kita akan berlari lebih cepat. Jadi siapkan diri Bapak Ibu. Jadi saya berharap dan berdoa jangan kita pusing mikirin kita di sini. Ya, jangan ada konflik lagi, jangan ada yuk yang jatuh udah tinggalin, enggak. Kita mau ajak bangkit sama-sama. Ya, kita mau bergerak sama-sama sehingga terjadilah yang namanya penuaian jiwa. Jadi kalau berbicara tentang mempersembahkan yang terbaik atau pemberian terbaik, saya mengambil 2 hal. Ini tidak luput dari hidup kita. Ya, persembahan itu harus hidup. Ya, katakan persembahan itu harus hidup. Contohnya persembahan yang hidup apa? Tubuh kita. Ya, tubuh kita, hidup kita. Persembahan itu harus hidup, bukan sesuatu yang mati. Yang kudus sudah dikhususkan, sudah disiapkan. Bukankah Bapak Ibu dan kita semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan? Sudah dikhususkan oleh Tuhan. Makanya sebanyak orang, nyatanya kita dipilih untuk menjadi anaknya. Bukankah itu sungguh dahsyat? Amin. Kita semuanya orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Nah, berbicara berkenan berarti diterima karena sangat memuaskan dan menyenangkan oleh. Itu berarti persembahan kita selain hidup kudus karena disiapkan dan dikhususkan, juga ditujukan untuk memuaskan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau berbicara tentang memberi, kalau pemberian itu diterima, lalu yang menerima itu puas, maka kita yang memberi juga dengan bersukacita. Amin. Ini bicara hidup kita. Mari kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, bicara hidup, berbicara waktu, diwujudkan dalam bentuk kehadiran, kegiatan. Oke, kalau ulang tahun cuma ngucapin SUT, apa itu? Atau HBD, Happy Birthday, atau Happy Birthday, tulisannya bukan apa ya, pleset-pleset, Happy Birthday, nggak masalah. Itu nggak datang, tetapi berbicara hidup, berbicara waktu, diwujudkan dalam bentuk kehadiran kegiatan.
Kegiatan apa di gereja ini? Ibadah minggu. Kalau ada doa, lalu ada kul. Tahun depan saya berharap semua jemaat ayo terlibat dalam kul. Amin. Terus kalau nggak percaya, kul itu apa sih? Enak nggak gabung di kul? Yang sudah ikut kul, kira-kira enak nggak gabung di kul? Enaknya di mana? Bukan bicara makan, bukan. Terkadang ada yang nggak mau tempatnya di kul, rumahnya ditempatin di kul karena enggak, pokoknya dibukain pintu, nanti juga kita bawa makanan sendiri, kalau bisa. Tapi esensinya bukan itu. Nah, kita duduk sama-sama dalam sehati, motonya adalah KTM, kesatuan hati dan memenangkan jiwa. Nanti kalau bisa dibagi, kulnya ada 3 wilayah, kayak waktu Indonesia. Ada waktu Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Kan bisa. Timur bagian mana, nanti Tengah bagian mana, lalu Barat. Jadi kita bergerak sama-sama. Katakan siap. Haleluya. Yang pertama tadi bicara tentang hidup kita, lalu tubuh kita. Tubuh berbicara tentang tenaga. Diwujudkan dengan keterlibatan kita. Kehadiran itu perlu. Betul? Kehadiran itu perlu? Perlu. Sama halnya gini. Tadi kalau kita nyanyi semuanya dalam hati, kira-kira gemuruh suara-suara itu terdengar gak? Sama halnya gitu. Ya. Bicara tentang tubuh kita, ya, diminta untuk kehadiran, keterlibatan kita. Kalau tadi semuanya nyanyi dalam hati, masih mending suara, tapi kalau dalam hati, tadi responnya Bapak Ibu luar biasa, sehingga hadirat Tuhan sungguh-sungguh dahsyat. Karena dalam setiap ibadah ada pengurapan, bahasa roh dan hadirat Tuhan. Harus ada dalam setiap ibadah kita. Haleluya. Nah, manusia dengan mudah mengatakan bahwa ia mencintai Tuhan. Namun, terkadang berat untuk melakukan yang namanya perintah Tuhan. Yaitu dengan berani mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Terkhususnya jika bicara tentang hal ini. Ayo, apapun yang kita punya, kita mau persembahkan yang terbaik. Bukankah Tuhan, saya berangkat dari ayat yang di dalam Roma tadi, firman Tuhan katakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Boleh dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita harus mempercayai bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita. Kalau ada pujian berkata, hidupku bukannya aku lagi. Katakan apa? Kristus hidup dalamku, hidupku bukannya aku lagi. Tahu gak lagu ini? Nah, kita dipercayakan Tuhan sebagai pengelola. Next. Dan Allah adalah pemilik dari kehidupan kita. Ya, dari semua yang ada dalam kehidupan kita, termasuk diri kita, apa yang kita punya, itu adalah milik Tuhan. Kita adalah mengelola. Makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta yang dipercayakan untuk kita kelola. Kelak ketika dia datang yang kedua kali, maka kita membawa, sudah kita kelola dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Menurut Yohanes 3:16 berkata gini, Yohanes 3:16, mari kita akan baca-baca dalam Yohanes 3:16, 1, 2, 3.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dia berikan anaknya yang tunggal dan mengaruniakannya supaya setiap orang yang percaya, ini dikatakan mungkin kurang lebih bahasanya, semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tugas kita nih sekarang, pemberian terbaik versi hidup kita. Tuhan sudah melakukan bagiannya, memberikan yang terbaik, menyelamatkan kita, menebus kita dengan respon kita hari ini. Pengumuman dari pusat, dari GBI Jalan Gatot Subroto, dari Paniku, kita ada puasa ya, dari tanggal 30 sampai tanggal 9 ya. Kalau Bapak Ibu mau terlibat, ayo, puasanya gampang. Kira-kira gimana Pak Gembala puasanya? Enggak makan pagi. What? Berdoa buat apa sih Pak? Buat bangsa. Kita kawal pilkada kemarin dengan doa, ya. Lalu buat bangsa, buat penuaian jiwa di gereja ini. Mari, hal yang sangat kecil ini kita mau terlibat. Yang mau katakan amin. Puasa, terakhir makan malam, nggak sarapan, bukanya jam 12 siang. Kuat gak ya? Aku biasanya pagi harus begini. Ayo, kita mau lakukan, kita mau terlibat. Bagian kecil ini mungkin bisa diversikan pemberian terbaik kita juga untuk menyambut tahun 2025. Biar apa yang kita tabur yang baik, kita mau tuai di tahun 2025. Jadi apa yang kita tabur tahun ini yang baik, saya berdoa kiranya kita menabur yang baik ya, akan kita tuai. Makanya kita harus berdoa sungguh-sungguh tahun 2024 ini dengan terlibat doa puasa dari tanggal 30 sampai tanggal 9 Desember. Untung puasanya gak sampai tanggal 24. Kalau puasanya sampai tanggal 24 mungkin lakukanlah itu Tuhan, makanan yang enak-enak. Haleluya, balik lagi. Jadi sekali lagi, ayo kita terlibat. Ini bagian kecil. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, secara tidak langsung nih, kita mengakui bahwa ini tindakan kita di sekarang. Dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan, secara tidak langsung kita mengakui bahwa yang pertama, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Berikutnya, Tuhan adalah pemilik dari segala sesuatu. Jadi hidup kita adalah milik Allah. Ingatkan kanan kiri sama-sama, hidupmu milik Tuhan. Tetapi permasalahannya ada ternyata Bapak Ibu ya. Mungkin enggak bagian besar lah, ada beberapa orang yang ayo kita sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Allah. Dan seberapa banyak orang yang rela hidupnya dimiliki oleh Tuhan. Mungkin ada seberapa orang yang sadar hidupku ini milik Tuhan, tapi mungkin bagian orang ini yang harus kita relakan. Kita ini dimiliki oleh Tuhan. Jadi kalau kita suka-suka Tuhan itu, ya sudah, siapkan diri kita bahwa sesuka hatinya Tuhan, karena kita ini adalah dimiliki, hidup kita dimiliki oleh Allah. Nah, tentu ini merupakan hal yang penting, karena siapa kita dapat dilihat dari siapa pemilik hidup kita. Amin. Amin. Jika hidup
kita dimiliki kepahitan, maka yang keluar dari diri kita adalah hal yang pahit. Jika hidup kita dimiliki keserakahan, maka kita akan bertindak dipimpin oleh yang namanya nafsu. Oleh kita sadari, pertama kita menyadari bahwa kita adalah milik Allah dan dimiliki oleh Tuhan. Yang kedua, yang berikutnya, ya, masih poin pertama. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi hamba dosa. Oleh karena itu dalam Yohanes 8 ayat 34, ya, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, sebagai hamba artinya menjadi miliknya, bukan miliknya Tuhan, miliknya. Mari kita baca dalam Roma. Tidak ada di situ. Saya mau ajak kita untuk baca Roma 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Sengaja nggak saya tampilkan buat kita baca sama-sama. Roma pasal 6 ayat 16. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kalau kita berbicara tentang Roma 6 ayat 16 ini, ya, sebagai hamba artinya menjadi milik. Kepada siapa? Dia menghambakan diri. Kalau kita menghambakan diri kepada Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh Tuhan. Amin. Tapi puji Tuhan, karena sejak semula manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan karya penebusan. Yang kedua, Tuhan adalah sumber dari pemberi berkat. Tuhan adalah sumber dari pemberi berkat. Mari kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Yang kedua, tolong media ikuti. Yang kedua. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dengan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kita. 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan mengenapinya. Ini adalah janji Tuhan. Dan respon kita ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber berkat, sumber si pemberi berkat, maka kiranya semua keadaan kita terpelihara sempurna, roh, jiwa, dan tubuh kita, karena Tuhan menganugerahkan. Ini bagian kita ketika kita mengaku Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Yang kedua, Tuhan adalah sumber dari pemberi berkat. Yang ketiga, dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita mengakui bahwa yang ketiga, Allah yang setia itu memelihara kita dan akan terus memelihara. Ini bukti bahwa kasih-Nya tak berkesudahan dalam kehidupan kita ini. Dia datang ke dunia ini mengasihi kita. Sehingga ketika kita menyambut Natal, kita mengingat, menyadarkan diri kita ini. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun. Kalau di ayat di Ulangan, ini sungguh luar biasa. Ini buahnya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu
Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bukankah Allah yang setia itu akan memelihara kita sampai hari ini dan sampai selama-lamanya? Amin. Terbukti janjinya berlaku hanya bagi orang yang mengasihi. Sampai berapa keturunan? Beribu-ribu keturunan. Kalau di dalam Mazmur, ya, turun temurun. Ini beribu-ribu keturunan. Saya mengingatkan kita, Bapak, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, biarlah itu juga berkat itu akan sampai kepada keturunan kita. Amin. Bukankah kita selalu berdoa buat keluarga kita, buat apa yang kita kerjakan, semuanya harus memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu, Daud melakukannya itu, maka keturunannya itu diberkati Tuhan. Haleluya. Berikutnya, yang keempat, Kristus merespon dengan meneladani. Dia melalui ketaatan memberikan, ya, memberi berdasarkan apa yang kita miliki. Sesuai dengan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Kristus telah memberikan dirinya bagi dunia. Kita harus meresponi dengan meneladani. Dengan meneladani melalui ketaatan berdasarkan apa yang kita miliki. Saudara, kalau kita hari ini miliki kesehatan, mari persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan percayakan kita harta benda, bela itu juga memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, kesimpulannya adalah mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberi yang terbaik. Sekali lagi kita baca yang kuning itu 1, 2, 3. Mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberi. Saya berikan contoh, itu adalah Maria. Ketika apa yang dilakukan Maria, dia menumpahkan atau memberi minyak narwastu yang terbaik. Untuk apa? Meminyaki kaki Yesus. Tidak sampai di situ. Bukankah ada rekannya yang mengejek? Siapakah itu? Judas. Dia bendahara. Ngapain boros-boros? Kenapa? Harga minyak itu 1 tahun gaji. Coba minyak apa itu kira-kira? Sekarang minyak apa itu? 1 tahun gaji. Paling saya beli, paling berapa sih? Paling tinggi berapa parfum kita harganya? Gak berapa, 500? Coba tadi malam itu, aduh, 1 tahun gaji minyak apa ya? Minyak wangi apa ya? Kayaknya juga beli, mikir-mikir 1 tahun gaji cuma beli parfum. Tapi ini Maria lakukan. Makanya dikatakan Maria itu memilih bagian terbaik. Dia mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Lalu tidak cukup sampai di situ. Dia pakai rambutnya. Bukankah rambut itu berbicara mahkota? Dilemparkan seperti tertulis dalam Wahyu. Dilemparkan mahkota itu sampai dia sujud. Terkadang apa yang kita lakukan belum tentu baik dinilai orang. Ini harus kita paham. Kita mau mempersembahkan yang terbaik, belum tentu rekan kita itu menilai yang baik. Saya mau katakan gini, ketika Maria melakukan hal itu, tidak semua orang mendukung apa yang dilakukan. Kenapa nggak diberikan kepada orang miskin yang membutuhkan itu? Hanya ditumpahkan. Itu kan lebih bermanfaat. Menginjil keluar, bahasanya gitu. Tetapi satu hal, saya mau kasih tahu gini Bapak Ibu. Ketika orang meremehkanmu, jangan terpuruk.
Berdirilah dan biarkan mereka tahu bahwa mereka itu salah. Gak apa-apa, lakukan aja. Yang kedua, ini kan tentang apa yang kita lakukan ini belum tentu orang yang suka. Tapi yang kedua saya katakan, jika orang meragukan seberapa jauh engkau akan melangkah, melangkahlah sejauh mungkin sehingga kita tidak dapat mendengar mereka lagi. Artinya apa? Ayo, jangan istilahnya pepatah dunia yang anjing menggonggong itu namanya. Biarkanlah anjing menggonggong, kamilah tetap berlari. Biarkan saja. Kita mau berusaha memberikan yang terbaik. Ayo, fokus kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi pemberian terbaik versi kita apa? Tuhan sudah melakukan yang terbaik, memberikan hadiah yang terbaik, yaitu anaknya. Amsal, ayat terakhir. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ini berbicara tentang menabur dan menuai. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia akan diberi minum. Yang terakhir kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jumlah tidak selalu mencerminkan hati yang bersyukur. Namun hati yang bersyukur selalu tercermin dari jumlah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau menurut Mazmur 37 ayat 4, bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jumlah memang tidak selalu mencerminkan hati yang bersyukur, namun hati yang bersyukur selalu tercermin dari jumlah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Berbicara karunia, waktu ketika kita bisa berdoa, ketika kita bisa membaca Alkitab, baca firman Tuhan, lakukanlah itu. Ketika kita bisa bergereja, lakukanlah itu. Karena kita tidak tahu waktunya kapan. Oleh karena itu, Tuhan akan datang segera. Kita berikan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita. Terima kasih Bapak buat firman, kiranya Tuhan memberkati kami. Ajar kami untuk mampu untuk melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan padamu, sebagai persembahan yang persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita bangkit diri sama-sama yuk Bapak Ibu. Sembahkan Tuhan, sembahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ajari kami Tuhan Yesus senantiasa hidup dalam seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Jadikan kami adalah anak-anak yang mempunyai sebuah kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan Yesus. Ketika hari ini Tuhan Yesus mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni kami ketika kami yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Biar menjadi doa kami Tuhan, kami tetap berusaha menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hari ini kami mau makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Maka berkatilah perjamuan kudus ini, roti dan anggur ini, dan lambangkan daging dan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pada waktu malam waktu ini serahkan Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Sudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Tuhan
nama Yesus, hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, berkati kita semuanya. Ya, di bulan di awal Desember ini kita memberikan sepuluhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kalau ada yang memberikan persepuluhan, silakan. Mari angkat persembahan kita. Saya akan berdoa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemberian ini. Dalam nama Yesus, kirim berkat Allah senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Kami memberi dengan bersukacita dalam nama Yesus. Amin. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Adakah yang berulang tahun di bulan Desember? Silakan berdiri, kami akan doakan dan nanti gereja akan berikan souvenir atau kado. Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan mereka, dalam keadaan yang baik mereka beribadah, dan mensyukuri di bulan Desember ini bertambah umur 1 tahun, percaya umur panjang datang kekayaan dan kehormatan, jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati, dalam kesehatan, dalam pekerjaan usahanya, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan.
lagi kami ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun buat rekan-rekan sekalian. Dan kami melihat jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join beribadah di tempat ini, sudi boleh melambaikan tangan. Ada Bapak Ibu? Jemaat-jemaat yang setia ada? Jemaat-jemaat yang setia, pastikan setiap kita menuai jiwa-jiwa seperti tema tahun depan. Tahun apa Bapak Ibu? Tahun penuaian. Siap jadi penuai, katakan siap. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan dalam minggu ini. Boleh ditampilkan multimedia. Shalom, senang sekali kami dapat menyapa Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Dalam satu minggu ini kita akan belajar mengenai tema atas nama Gembala dan seluruh tim penggembalaan GBCHS. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya. Berikut pengumuman dalam satu pekan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu disertai dengan sekolah minggu pukul 10 pagi. Ibadah WBI akan diadakan pada bulan Januari, minggu kedua pada pukul 4 sore. Ibadah GC akan diadakan pada tanggal 1 Desember pukul 1 siang. Untuk ibadah PBI akan diinformasikan lebih lanjut. Ibadah KUL diadakan hari Jumat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu rumahnya diadakan KUL, bisa menghubungi Pak Edo. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna dalam hal memberi dan bermurah hati. Biarlah kasih karunia-Nya senantiasa menjadi landasan untuk kita agar kita dapat memberi kepada Tuhan dan juga sesama. Mari berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk menabur dalam persepuluhan dan pembangunan gereja, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui amplop atau secara online melalui nomor rekening. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk pembangunan gereja dan ikut serta membantu gereja, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui kotak misi 2000 yang telah kami sediakan di depan pintu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membuat kartu keluarga jemaat, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pekerja yang ada di tempat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa ya Natal sudah semakin dekat? Nah, kami GBCHS ingin menginformasikan bahwa kami akan mengadakan Christmas Celebration yang diadakan pada tanggal 14 Desember pada pukul 5 sore. Ditunggu ya kehadirannya. See you! Kilo dasar A, B, C, D, E. Apaan tuh? Apaan? Itu nih pegang. Oh, ini. Iya. Oh, ini Natal sekolah minggu. Oh, jam berapa? Jam 3 sore. Coba jelasin. Jadi ini tuh Christmas Celebration untuk anak sekolah minggu di tanggal 15 Desember 2024 jam 3 sore. Nah, tempatnya itu ada di GBCHS. Bagi teman-teman yang ingin ikut Natal, jangan lupa hadir ya. Ditunggu kehadirannya. See you. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tanggal berapa Natal kita Bapak Ibu? Tanggal 14 bulan ini. Di hari apa itu tanggal 14? Di hari Sabtu jam 5 sore. Dan di hari Minggunya tetap ada ibadah seperti biasa jam 10 pagi dan sorenya ada ibadah Natal sekolah minggu. Betul? Betul ya. Jadi pastikan tanggal 14 dan 15 ada 2 Natal. Natal umum dan Natal sekolah minggu. Amin Bapak Ibu. Saya mengajak sama-sama kita boleh bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Apakah ada pengumuman tambahan dari pengerja? Cukup sudah? Amin. Boleh dong tos kiri kanan saudara. Kita berada di penghujung ibadah kita pada pagi siang ini. Berikan jabat tangan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu.
Tuhan Yesus menyertai-mu. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Amin. Sampai ketemu kembali minggu depan. Sampai ketemu di Natal GBCS. Amin. Angkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Angkat tangan kita pada Tuhan. Katakan pada Tuhan Yesus. Hormat akan Engkau. Puji syukur dan terima kasih kami ya Allah Bapa kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Bapa buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur Engkau hadir mengurapi kami di ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Kami telah menerima berkat-Mu lewat firman-Mu Bapa. Biarlah Bapa hidup kami boleh menjadi terang-Mu, boleh memberikan yang terbaik dalam pemberian kami Bapa, terlebih untuk pelayanan-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman. Biarlah Bapak Engkau berkati hamba-Mu ini, Bapak Gembala kami ini. Berikan hikmat yang dari Engkau Bapa kepada Bapak Gembala kami ini, sehingga dalam penggembalanya di tempat ini boleh banyak memenangkan jiwa-jiwa baru Bapa datang kepadamu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Berkati Ibu Gembala kami, berkati kedua anak mereka Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari yang indah ini Bapa. Kami bersyukur biarlah Bapa mereka boleh senantiasa memberikan yang terbaik dalam pelayanannya kepadamu Bapa, kepada kemuliaan hormat namamu Bapa. Berkati seluruh pekerjaan mereka, usaha, kesehatan mereka Engkau berkati Bapa. Biarlah setiap kami pelayan-pelayan-Mu di tempat ini boleh menjadi pelayan yang setia, menjadi seorang pelayan yang memiliki hati seorang hamba Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat para jemaat-Mu yang telah hadir pada saat ini Tuhan. Inilah keberadaan hati kami, inilah keberadaan kami. Kami datang berserah kepadamu Tuhan. Karena kami percaya di saat kami menyerahkan setiap hidup dan kehidupan kami, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang bekerja di setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Syukur buat persembahan yang boleh kami kumpulkan Bapa. Biarlah Engkau berkati persembahan ini Bapa, boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu, pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Bapa, sehingga biarlah di hari yang akan datang boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga rencana perayaan Natal di tempat ini Bapa, tanggal 14 Desember 2 minggu yang akan datang Tuhan. Kami serahkan setiap rencana, persiapan, kebutuhan dana. Biarlah Bapa Engkau yang campur tangan, Engkau yang mencukupkan. Berikan yang terbaik untuk kebersamaan kami untuk merayakan, memperingati hari kelahiran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Natal sekolah minggu juga tanggal 15 yang Kau berkati Bapa. Persiapan, segala kebutuhan dana dan persiapan acara-acaranya Bapa Engkau berkati. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan visi misi gereja kami ini di tempat ini Bapa. 200 jiwa, 10 kul, 20 pendoa, 2 kali ibadah setiap minggunya.
Kami percaya jikalau Tuhan yang berkehendak itu boleh terjadi Bapa. Kami percaya di tahun yang akan datang Tuhan akan menggenapinya lewat jiwa-jiwa yang hadir ke tempat ini Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ini kepunyaan-Mu boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan hanya nama-Mu yang ditinggikan, yang dimuliakan di tempat ini. Berkati bangunan gereja ini, berkati lingkungan kami Bapa, berkati pemerintahan setempat, warga setempat. Biarlah mereka boleh bersuka cita menerima kehadiran kami di tempat ini. Dan bahkan mereka boleh menerima terang-Mu Bapa lewat kehadiran kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman, berkati pengembalanya, berkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini melayani Bapak. Terima kasih Allah Bapak, kami berdoa untuk Bapak Gembala rayon kami, Bapak Andi Markus, berkati pelayanannya Bapak, berkati keluarganya, anak-anaknya, beserta para wakil-wakilnya Engkau berkati Bapak, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatannya Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, beserta istri, anak-anaknya, keluarga besarnya, beserta para wakil-wakilnya. Engkau berkati dimanapun hamba-hamba-Mu ini melayani Bapak. Dengan pelayanan mereka biarlah nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Allah Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati bangsa kami ini. Biarlah Engkau limpahkan sukacita dan sejahtera-Mu untuk bangsa kami ini Bapa. Sehingga bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang berkemenangan, bangsa yang memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Sementara kami akan pulang dari tempat ini ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan perjalanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Dan sebelum kami pulang, kami akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya. Tuhan, ketika kami mengarahkan tangan kami padamu Tuhan, maka kiranya tangan-Mu mengurapi, memberkati kami. Berlimpah-limpahlah berkat turun atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mengiring, menuntun, memberikan Kau kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, dan kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.